anak saya hamil lalu ditinggalin kekasihnya, saya mau kamu nikah sama anak saya. Tapi kenapa harus saya, Pak? Saya hanya sopir dan tidak pantas menikah dengan putri Bapak. Seorang sopir sederhana terpaksa menikahi anak majikannya yang sedang hamil, lalu ditinggalkan kekasihnya hanya untuk menutupi aib keluarga awalnya, hanya untuk menjaga nama baik. Tapi siapa sangka, pernikahan ini justru membuka rahasia yang tak pernah diduga sebelumnya ternyata. Sahabat semuanya, sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman buat like dan komen dari asal mana kalian nonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Dharma, seorang sopir sederhana yang bekerja sejak masa mudanya untuk keluarga besar Wiratmaja, hidup dengan ritme yang sama setiap hari. Ia dikenal ramah, sabar, dan jarang sekali mengeluh. Baginya, memiliki pekerjaan tetap sudah lebih dari cukup untuk bersyukur. Namun suatu pagi, hidupnya jungkir balik. Tuan Wiratmaja memanggilnya ke ruang keluarga dengan wajah tegang. Di sana sudah ada Nira, putri tunggal yang sejak kecil. Dharma lihat tumbuh bak bunga mahal di rumah besar itu. Kini ia tampak pucat. Kedua tangannya menggenggam perut yang baru mulai terlihat membesar. Tanpa basa-basi, Tuan Wiratmaja mengungkapkan permintaan yang hampir membuat Dharma kehilangan napas. Ia ingin Dharma menikahi Nira secepatnya ke kekasih. Nira pergi begitu mengetahui kehamilan itu, dan keluarga tidak sanggup menghadapi skandal. Dharma ingin menolak. Ia hanya sopir. Ia tidak pantas dan bukan kesalahannya. Namun saat melihat mata Nira yang berkaca-kaca, ada sesuatu yang menahannya. Tuan Wiratmaja hanya meminta satu hal. Nama baik keluarga harus selamat. Dan Dharma adalah orang paling mereka percaya. Pernikahan berlangsung sederhana, tanpa sukacita, tanpa pesta. Dua orang asing tinggal di bawah satu atap, diikat oleh perjanjian yang tidak pernah mereka inginkan. Dharma menjaga batas, memperlakukan Nira seperti seseorang yang dititipkan padanya. Sementara Nira berusaha menjalani hari tanpa mengungkit masa lalu. Namun sejak tinggal bersama, Dharma mulai merasakan hal-hal janggal. Nira sering terbangun malam hari dengan napas tercekik, menangis tanpa suara. Ia menolak menyentuh piano, padahal dulu itu benda favoritnya. Dan setiap kali mendengar langkah tertentu di lorong rumah besar keluarga Wiratmaja, Nira langsung menggigil. Selama ini, Dharma mengira luka Nira hanya berasal dari kepergian kekasihnya. Tapi perlahan, semuanya terasa terlalu dalam, terlalu berat untuk sekadar patah hati. Suatu sore, ketika mengantar Nira kontrol ke dokter, terungkap sesuatu yang membuat darah Dharma mendingin. Dokter bertanya tenang, apakah ibu sedang menjalani terapi untuk trauma? Nira menunduk, dan Dharma melihat air mata jatuh satu-satu. Setelah dokter keluar, Nira akhirnya bicara. Kehamilannya tidak terjadi seperti yang keluarga ceritakan kepada dunia. Kekasih yang disebut-sebut itu hanyalah nama palsu untuk menutupi kejadian sebenarnya. Kejadian yang bahkan Nira sendiri takut menyebutkannya dengan kata-kata Dharma hanya mendengarkan. Ia menunggu sampai Nira siap bercerita. Dan pada malam hujan deras, Nira akhirnya membuka kunci rahasianya. Ia mengaku tidak pernah tahu pasti siapa ayah kandung bayinya, karena malam itu ia pingsan setelah dipaksa meminum sesuatu. Keluarga menemukan Nira keesokan paginya dalam keadaan linglung, dan alih-alih mencari kebenaran, mereka sibuk mencari cara menyembunyikannya. Dharma terhenyak. Seluruh kisah cinta yang dikatakan publik hanyalah dongeng buatan keluarga besar itu. Sejak malam itu, Dharma berubah. Ia bukan lagi sopir yang pasrah, ia menjadi pelindung. Ia memastikan Nira merasa aman. Ia menutup pintu kamar setiap malam. Ia menjaga Nira seakan menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan perlahan, Nira mulai pulih. Senyumnya kembali, langkahnya lebih ringan.
Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti seseorang yang ingin hidup, bukan hanya bertahan. Ketika bayi itu lahir, seorang laki-laki mungil dengan kulit cerah. Dharma menggendongnya dengan hati yang tak lagi memandang batasan keluarga, atau asal baginya, anak itu bukan aib. Ia adalah awal baru. Beberapa minggu kemudian, ketika Nira melihat Dharma menimang bayi itu sambil tersenyum, ia menyadari sesuatu. Pernikahan ini, yang awalnya hanyalah topeng untuk menutup skandal, justru menjadi tempat paling aman yang pernah ia miliki. Dan rahasia sebenarnya bukan tentang siapa yang menghamilinya. Rahasianya adalah bahwa Dharma, pria yang dipilih keluarga karena dianggap bisa dikendalikan, ternyata memiliki hati jauh lebih kuat dan bersih daripada seluruh keluarga besar itu digabungkan. Disitulah perjalanan mereka benar-benar dimulai.